Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Isra Ardiani dari program studi D3 Keperawatan di Universitas Muhammadiyah Riau. Nah, jadi di video ini saya akan menjelaskan mengenai materi sterilisasi dan desinfeksi dengan tema manajemen patient safety. Oke, langsung saja ke pembahasan. Sterilisasi merupakan suatu bentuk memusnahkan atau mematikan seluruh mikroorganisme dan sporanya dari peralatan medis yang telah digunakan. Nah, alat yang digunakan namanya adalah sterilisator, bisa dengan proses kimiawi maupun fisikawi. Tujuan sterilisasi yaitu memusnahkan semua bentuk kehidupan mikroorganisme patogen, termasuk spora, yang mungkin telah ada pada peralatan kedokteran dan perawatan yang telah dipakai. Nah, jadi metode sterilisasi ini terbagi menjadi 3. Yang pertama, mekanik. Nah, mekanik ini terbagi menjadi 2. Yang pertama ada filtrasi cairan dan filtrasi udara. Kemudian fisika. Pada metode fisika, kita bisa melakukan proses pemijaran, panas kering, uap air panas bertekanan, dan penyinaran sinar ultraviolet. Nah, metode terakhir yaitu kimia. Kita bisa melakukan proses bahan kimia dan gas. Pada metode mekanik, yaitu proses filtrasi cairan, kita kenal dengan alat stall filter dari abses yang gunanya untuk membersihkan emisi debu. Selanjutnya yaitu filtrasi udara. Alat yang digunakan yaitu HEPA atau High Efficiency Particulate Air yang biasa digunakan untuk sistem irigasi dalam ruangan operasi. Lanjut pada metode fisika, kita melakukan proses pemijaran. Nah, pemijaran sendiri adalah membakar alat pada api secara langsung. Contohnya jarum OC, pinset, ataupun batang L. Kemudian proses panas kering. Nah, proses ini digunakan untuk alat yang terbuat dari kaca, misalnya Erlenmeyer, tabung reaksi, cawan, pipet, dan alat bedah, misalnya gunting dan lain-lain. Ada pula proses menggunakan uap air panas bertekanan, yang gunanya untuk sterilisasi alat-alat gelas. Nah, jika tadi dengan uap air panas bertekanan, sekarang dengan uap air panas biasa atau dengan cara mengukus. Nah, alat ini digunakan untuk sterilisasi alat bedah seperti jarum spoit. Nah, dalam keadaan-keadaan yang darurat saja. Proses yang terakhir yaitu dengan penyinaran sinar ultraviolet yang gunanya untuk membunuh mikroba yang menempel pada permukaan interior safety cabinet dengan disinari lampu ultraviolet. Nah, kemudian dengan metode kimia, dengan menggunakan bahan kimia yang terbuat dari desinfektan seperti alkohol ataupun antiseptik. Kemudian gas etilen oksida yang gunanya untuk menghilangkan organisme dengan menggunakan gas atau uap yang dapat membunuh mikroorganisme dan sporanya. Sedangkan desinfeksi sendiri merupakan suatu proses untuk menghilangkan sebagian besar atau seluruh mikroorganisme di dalam benda mati tanpa mengangkut juga sporanya. Jadi sporanya masih tertinggal di dalam alat-alat tersebut. Nah, jadi apa sih kriteria desinfeksi yang baik? Yang pertama nih, bekerja dengan cepat pada suhu kamar. Yang kedua, berspektrum luas. Yang ketiga, aktivitasnya tidak dipengaruhi oleh bahan organik, pH, ataupun temperatur dan kelembapan. Yang keempat, tidak toksik dan korosi pada hewan dan manusia. Yang kelima, tidak berbau dan tidak meninggalkan noda. Dan yang terakhir, stabil, mudah digunakan, dan ekonomis. Desinfeksi memiliki 2 jenis. Jenis yang pertama yaitu desinfeksi tingkat tinggi atau DTT. Adalah proses mematikan sebagian besar mikroba, kecuali Pseudomonas dan Endospora. Jenis yang kedua yaitu Low Level Disinfection atau LLD. Adalah desinfektan jenis yang tidak memiliki daya bunuh terhadap spora bakteri
Mycobacterium, dan semua fungi maupun semua virus ukuran kecil dan sedang. Berikut ini merupakan contoh larutan desinfeksi yang sering kita temui dalam kehidupan sehari-hari.